Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Asep Suherman, SHMH, selaku dosen pengampu Hukum dan HAM kelas G semester 5. Sebelum memasuki intisari dari pembahasan pada kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Radi Desta Putra dengan NPM B1A024271. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku hukum dan HAM. Sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Baik, kembali lagi pada segmen pembahasan kita yang paling fundamental pada buku Hukum dan HAM pada bab 2 yang secara khusus mengupas tuntas mengenai hak asasi manusia. Topik ini bukan hanya sekedar teori hukum belaka, melainkan merupakan pondasi moral bagi peradaban yang beradab dan berkeadilan. Di Indonesia, utamanya pada gelombang reformasi, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia telah menjadi pilar utama dalam menghadap konstitusi dan tata kelola negara, di mana menjadikannya isu yang terus relevan dan krusial untuk dipahami. Maka dari itu, lalu mari kita dalami apa hakikat sesungguhnya dari hak asasi manusia ini. Hak asasi manusia diakui sebagai hak yang bersifat kodrati, yang dimana artinya hak ini adalah anugerah murni yang diberikan secara langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta kepada setiap insan. Ia adalah martabat yang melekat pada diri kita, bukan karena jabatan, kekayaan, atau status sosial, melainkan semata-mata karena kita terlahir sebagai manusia. Baik, selanjutnya itu sifat kodrati, yang dimana ini memiliki implikasi yang sangat besar. Ia menjadikan hak asasi manusia sebagai hak yang non-derogable atau tidak dapat dicabut. Dalam konsep ini, kita bisa melihat tidak ada satupun kekuasaan di dunia ini, tidak ada diktator, tidak ada parlemen, bahkan tidak ada negara-negara secara sah dapat mengambil hak tersebut dari diri kita sendiri. Yang dimana upaya untuk mencabut hak asasi itu seseorang secara fundamental adalah sebuah pelanggaran terhadap tatanan alam semesta dan kemanusiaan itu sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, pada dasarnya hak asasi manusia itu meramu pada dua hak yang paling mendasar dan universal. Yang pertama, hak persamaan, dan kedua, hak kebebasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak persamaan, memastikan bahwa setiap individu diperlukan sama di hadapan hukum dan memiliki kesempatan yang setara untuk menjalani hidup. Sementara itu, hak kebebasan memberi ruang bagi individu untuk menentukan pilihan, berekspresi, dan menjalani keyakinan tanpa paksaan. Dari dua fondasi ini, kemudian lahirlah dalam berkembang semua hak asasi manusia lainnya, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Selanjutnya itu kesadaran ini juga menuntut tanggung jawab, di mana setiap individu harus turut serta mewujudkan pemenuhan hak bagi dirinya dan orang lain. Dan yang terpenting, pemenuhan hak kita tidak boleh terjadi dengan cara melanggar hak asasi orang lain. Baiklah, kita tarik lagi pada jejak sejarahnya dan demokrasi universal. Ide mengenai HAM meskipun diakui secara formal pada abad ke-20, sejatinya telah berakar dari pemikiran para filsuf abad pencerahan dan perjuangan politik yang melahirkan revolusi besar. Namun, kita harus mengakui juga bahwa perjalanan menuju pengakuan global ini dipenuhi dengan bayangan gelap penindasan dan perang. Maka dari itu, teman-teman yang saya banggakan dan Bapak Asep Suherman yang saya hormati, momen tragis dalam sejarah modern, terutamanya kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia Kedua, menjadi katalis. Dunia menyaksikan bagaimana rezim-rezim fasis dan nasionalis secara sistematis menindas, menyiksa, dan menghilangkan nyawa jutaan orang dan merampas harta martabat, merupakan seolah-olah mereka bukan manusia. Jadi pengalaman kolektif akan penindasan massa inilah yang kemudian mendorong komunitas internasional untuk menyadari bahwa perlindungan hak-hak dasar manusia tidak bisa lagi diserahkan sepenuhnya kepada kedaulatan masing-masing negara. Jadi perlindungan hak asasi manusia ini harus menjadi urusan global. Teman-teman yang saya banggakan dan Bapak Asep yang saya hormati, tuntutan universal akan martabat kemanusiaan ini mencapai puncak formalnya pada tanggal 10 Desember 1948 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ataupun DUHAM. Di sini saya akan menjelaskan kembali DUHAM itu apa. DUHAM adalah dokumen internasional pertama yang menghimpun secara komprehensif semacam katalog yang dimana
hak-hak asasi manusia yang disepakati secara global, meskipun pada dasarnya DUHAM adalah sebuah deklarasi yang awalnya tidak memiliki kekuatan hukum, mengikat seperti perjanjian. Ia memuat cetak biru moral bagi semua negara. Jadi pembukaan DUHAM ini pada tahun 1948 secara momental menyatakan bahwa pengakuan terhadap jadi pembukaan DUHAM pada tahun 1948 secara momental menyatakan bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak yang sama yang tak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Jadi ini adalah pengakuan bahwa tanpa HAM, perdamaian sejati mustahil terwujud. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instrumen hukum internasional atau DUHAM. Di sini saya menjelaskan bahwa meskipun DUHAM menjadi standar moral, komunitas global menyadari perlunya instrumen hukum yang lebih kuat. Di mana inilah mengapa hak-hak yang termuat dalam DUHAM kemudian dijabarkan secara rinci dan diubah menjadi perjanjian yang mengikat melalui dua komponen utama. Salah satunya adalah komponen internasional tentang hak sipil dan politik atau ICCPR yang mulai berlaku pada Maret 1976. Yang dimana komponen ini adalah penegasan hukum yang mengikat bagi negara-negara pihak untuk menjamin hak sipil dan politik warganya. Jadi komponen ini merinci hak-hak vital yang harusnya dijamin oleh negara, mulai dari hak yang paling absolut hingga hak kebebasan secara fundamental. Baik teman-teman, di sini diantaranya hak yang dirinci sangat jelas dalam komponen ini adalah hak untuk hidup, yang dimana hak ini hak yang tertinggi lalu diikuti oleh pelarangan penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Selain itu, ada juga jaminan atas kemerdekaan dan keamanan pribadi yang melarang penahanan sewenang-wenang. Di arah keadilan, ICCPR ini menjamin persamaan kedudukan di depan hukum tentunya. Dan yang kedua itu adalah pengadilan yang independen. Jadi kebebasan, komponen ini juga melindungi kebebasan yang membentuk masyarakat demokratis, seperti yang pertama itu hak atas kebebasan berpikir, tentu saja. Yang kedua itu berkeyakinan dan beragama. Jadi hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat tanpa campur tangan, serta hak untuk berkumpul secara damai dan berorganisasi. Jadi lebih jauh untuk menghindari terulangnya penindasan di masa lalu, yang dimana banyaknya komponen secara tegas menjamin pelarangan pemberlakuan hukum pidana secara surut. Jadi sebuah prinsip yang kita kenal sebagai asas legalitas memastikan bahwa tidak ada seorang pun dapat dihukum atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum dikategorikan sebagai tindakan pidana. Jadi maka dari itu teman-teman, semua jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang termuat dalam deklarasi dan komponen internasional itu hanyalah bisa diwujudkan secara maksimal dan efektif apabila diimplementasikan dalam sebuah tatanan negara hukum yang demokratis atau yang sering kita sebut sebagai Rechtsstaat. Selanjutnya di sini mengapa negara hukum menjadi syarat mutlak? Jadi saya akan menjawab sebab dalam negara hukum yang sejati, kekuasaannya tidak bersifat absolut. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Negara harus menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, dan yang terpenting adanya lembaga peradilan yang independen, yang berfungsi sebagai penjaga terakhir hak-hak warga negara. Lalu, apabila prinsip-prinsip negara hukum ini goyah, maka hak asasi manusia ini akan menjadi rentan dan mudah dilanggar. Oleh karena itu, perjuangan untuk HAM ini sejatinya adalah perjuangan untuk menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Sebagai penutup dari bab 2 ini, marilah kita tegaskan kembali perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di suatu negara memerlukan lebih dari sekedar konstitusi ataupun undang-undang. Ia memerlukan 3 elemen fundamental. Yang pertama, landasan hukum yang kuat. Yang kedua, komitmen internasional untuk mematuhi standar global dan yang paling mendasar. Dan yang ketiga adalah kesadaran kolektif, di mana kita semua untuk menghormati dan menjamin hak asasi sesama manusia. Inilah adalah kunci hakiki menuju masyarakat adil, bebas, dan damai.
Terima kasih. Baik, selamat datang kembali teman-teman. Jika pada sebelumnya kita telah membahas tentang hak sipil dan politik, hak yang melarang intervensi sewenang-wenang kepada negara, maka dari itu sekarang kita beralih ke dimensi hak asasi manusia yang tidak kalah fundamental, yaitu dimensi kesejahteraan. Bersama ICCPR, terdapat instrumen hukum kunci kedua, yaitu Konvenen Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICESCR. Kedua konvenen ini bersama dengan DUHAM dikenal sebagai The International Bill of Human Rights, di mana sebuah trilogi yang menyempurnakan standar hak asasi manusia global. ICESCR mulai berlaku secara efektif pada Januari 1976. Yang pertama, fokus utama ICESCR ini, jika ICCPR berfokus pada kebebasan dan beri penindasan, maka ICESCR berfokus pada pemenuhan dan kebutuhan dasar yang memungkinkan setiap manusia menjalani kehidupan yang bermartabat. Yang mana komponen ini mengikat negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah progresif demi mencapai realisasi penuh hak-hak ini. Selanjutnya, di antara hak-hak vital yang dijamin oleh ICESCR ini, yang pertama, hak untuk bekerja dan kondisi kerja yang adil. Itu yang mencakup hak atas upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, dan hak untuk membentuk serikat pekerja. Lalu selanjutnya, kembali lagi pada hak atas jaminan sosial. Jadi hak atas jaminan sosial ini untuk memastikan perlindungan bagi mereka yang tidak mampu bekerja atau berada dalam kondisi rentan. Nah, jadi teman-teman, dan yang ketiga itu ada hak atas standar hidup yang memadai. Ini adalah hak yang sangat luas, mencakup hak atas pangan, sandang, dan perumahan yang layak dihuni. Selanjutnya itu ada hak atas kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, yang dimana kewajiban negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses dan berkualitas. Selanjutnya itu ada hak atas pendidikan, mulai dari pendidikan dasar yang wajib dan gratis hingga akses yang setara ke pendidikan lanjutan. Oke, yang kedua itu ada perbedaan kewajiban. Langsung saja, pada progresif penting untuk mencatat bahwa kewajiban dalam ICCPR ini dan ICESCR memiliki perbedaan mendasar dalam implementasinya. Di antaranya, ICCPR ini atau Civil dan Politik, kewajiban ini bersifat segera dan mutlak atau immediate obligation. Jadi sebagai contoh, pelarangan penyiksaan harus segera dilaksanakan tanpa perlu menunggu sumber daya keuangan negara. Jadi hak-hak ini seringkali menuntut negara untuk tidak melakukan sesuatu atau negative rights. Selanjutnya itu ICSCR atau Ekonomi dan Sosial dan Budaya. Kewajiban ini bersifat progresif atau progressive realization, di mana negara wajib berusaha secara maksimal dengan sumber daya yang dimilikinya to the maximum of its available resource. Ya, itu. Jadi hak ini menuntut negara untuk aktif menyediakan sesuatu positive rights, dan realisasinya bergantung pada kapasitas ekonomi negara dari waktu ke waktu. Jadi meskipun demikian, ada elemen dalam ICSCR yang bersifat segera seperti pelanggaran diskriminasi. Namun secara umum ICSCR ini mengaku bahwa membangun sistem pendidikan dan kesehatan yang sempurna. Jadi memerlukan waktu dan investasi yang terus-menerus. Jadi inilah mengapa kedua konvenen ini saling melengkapi. Di mana mereka saling memastikan bahwa martabat manusia dilindungi dari penindasan dan kemiskinan. Selanjutnya itu ada implementasi HAM di Indonesia. Konstitusi dan tantangan, transaksi visual, peta Indonesia dengan lambang Garuda Pancasila, kemudian transaksi ke undang-undang dan lembaga hak asasi manusia. Jika kita tarik lebih jauh lagi pada sejarahnya, di Indonesia itu komitmen terhadap hak asasi manusia telah diangkat menjadi pilar fundamental negara, di mana utamanya setelah amandemen konstitusi. Maka ada poin-poin mengapa ini terjadi. Yang pertama itu landasan konstitusional yang kuat, gelombang reformasi melahirkan penguatan HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara spesifiknya, Undang-Undang 1945 ini yang ditambahkan melalui amandemen secara eksplisit mencantumkan serangkaian hak asasi yang komprehensif. Jadi
teman-teman dan Bapak Asep yang saya hormati, selain itu juga Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimana undang-undang ini menjadi payung hukum nasional bagi perlindungan HAM, serta meratifikasi kedua konvenen PBB, yaitu ICCPR dan ICSCR ini tadi. Jadi menjadikan standar internasional tersebut berlaku di tingkat domestik. Selanjutnya itu teman-teman, pada lembaga pengawal, komitmen ini diperkuat dengan adanya lembaga negara yang mandiri, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, yang berfungsi melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, atau pemantauan dan mediasi terkait hak asasi manusia. Lalu apa saja sih tantangan implementasi hak asasi manusia di Indonesia? Jadi meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, Indonesia ini masih menghadapi tantangan yang serius, teman-teman, dalam mewujudkan hak asasi manusia yang seutuhnya. Jadi kita ada beberapa tantangan. Yang pertama itu tantangan penegakan hukum dan impunitas. Isu paling krusial adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu, prinsip keadilan transnasional yang meliputi akuntabilitas dan reparasi bagi korban seringkali menjadi terhambat oleh kepentingan politik dan hambatan birokrasi. Jadi teman-teman, selain itu juga tantangan juga muncul dalam memastikan aparat penegakan hukum, khususnya kepolisian dan militer, bertindak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dalam menjalankan tugas tersebut. Mereka seharusnya menghindari tindakan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau penggunaan kekerasan berlebihan. Jadi ada terus yang kedua, tantangan di ranah sipil dan politik. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya tantangan di ranah sipil dan politik ini kebebasan berekspresi salah satunya dan berpendapat, yang dimana pembatasan yang berlebihan terhadap ekspresi publik termasuk melalui undang-undang ITE masih menjadi ancaman terhadap kebebasan sipil yang dijamin oleh ICCPR ini. Jadi kita tidak bebas, teman-teman, untuk berekspresi dan berpendapat di dalam media sosial maupun dalam ranah umum. Selanjutnya itu diskriminasi minoritas, perlindungan terhadap kelompok minoritas baik minoritas agama, etnis maupun minoritas seksual masih menjadi pekerjaan rumah besar. Jaminan hak persamaan sering tergerus oleh praktik-praktik diskriminasi di tingkat lokal. Lalu yang ketiga itu ada tantangan di ranah ekonomi dan sosial dan budaya. Perlu teman-teman ketahui, kesenjangan ekonomi dan akses sumber daya, meskipun di Indonesia kaya sumber daya, realisasinya hak atas standar hidup yang memadai dan hak atas dasar tanah seringkali berbenturan dengan proyek pembangunan besar atau kepentingan korporasi. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat adalah contoh nyata kegagalan dalam mewujudkan hak-hak ICSCR ini tersendiri. Contoh lagi ada akses kesehatan dan pendidikan yang merata. Meskipun ada kemajuan kualitas dan akses ke layanan kesehatan serta pendidikan berkualitas, masih timpang antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Jadi timbang tindih ini masih menjadi permasalahan dalam tubuh. Lalu pada sesi terakhir ini ya teman-teman, peran kolektif dalam menjaga martabat alternatif visual, tampil kerumunan yang saling bergandengan, tantangan atau ikon orang. Setiap manusia lahir merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Jadi universal ini yang juga terukir dalam Undang-Undang Dasar kita, sayangnya seringkali ternodai dalam sejarah perjalanan bangsa di Indonesia. Kita akan menelusuri luka mendalam serangkaian pelanggaran hak asasi manusia berat yang hingga kini belum tuntas. Pelanggaran hak asasi manusia berat adalah kejahatan serius seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini bukan sekedar kasus kriminal, melainkan nodah kolektif yang menuntut akuntabilitas. Mari kita bedah jejak kelam ini, bukan untuk membuka luka, tetapi untuk memastikan keadilan ditegakkan dalam sejarah tidak terulang. Akar pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia seringkali kita tertanam kuat pada era mode baru.
Kasus pertama dan terdalam adalah peristiwa 1965 hingga 1966 pasca gerakan 30 September. Terjadi pembunuhan massal dan penahanan tanpa proses hukum terhadap orang-orang yang dituduh terafiliasi dengan PKI atau simpatisannya. Diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan jiwa menjadi korban. Ini adalah tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia. Sebuah trauma kolektif yang hingga kini belum mendapatkan keadilan dan penyelesaian hukum yang memuaskan. Menjelang keruntuhan Orde Baru, muncul lagi kejahatan terorganisasi, penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997 sampai 1998. Para aktivis seperti Wiji Tukul dan rekan-rekan lainnya diculik, disiksa, dan hingga kini banyak statusnya hilang tanpa jejak. Tujuannya jelas, membungkam tuntutan reformasi yang semakin menguat. Kasus ini menjadi simbol betapa berbahayanya menyuarakan kebenaran di masa lalu. Puncak dari ketegangan politik dan ekonomi meledak pada tahun 1998. Kerusuhan pada bulan Mei 1998 menjadi salah satu masa paling brutal dalam sejarah modern. Selain penjarahan dan pembakaran, terjadi tragedi pemerkosaan massal yang secara keji menargetkan perempuan dan etnis tertentu. Tindakan sistematis ini dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Para korban dan keluarga mereka masih menanti pengakuan dan keadilan yang utuh hingga hari ini. Pada saat yang sama, reformasi harus dibayar mahal dengan darah mahasiswa. Kita mengenal tragedi Trisakti dan Semanggi. Di Trisakti, 4 mahasiswa tewas tertembak saat berunjuk rasa. Beberapa bulan kemudian, peristiwa serupa terulang di Semanggi. Mahasiswa yang menyuarakan perubahan ini justru ditembak mati oleh aparat yang seharusnya melindungi. Kasus-kasus ini adalah simbol transisi yang gagal di mana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tak pernah sepenuhnya tercapai. Melanggengkan budaya impunitas. Pelanggaran hak asasi manusia berat juga terjadi di daerah konflik yang memiliki sejarah otonomi khusus, yang dimana yaitu di Aceh. Selama masa operasi militer terjadi kekerasan sistematis. Salah satu simbolnya adalah Romoh Gudong di Pidi, yang berfungsi sebagai pos penyiksaan aparat terhadap rakyat Aceh pada periode 1989 hingga 1998. Lalu kita beralih ke masa pasca reformasi, yang membuktikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat masih bisa terjadi. Pada peristiwa Paniai, Papua, tahun 2014, aparat menembak warga sipil, termasuk anak-anak, dalam insiden yang dipicu oleh protes warga setempat. Paniai adalah pengingat keras bahwa impunitas dan kekerasan struktural masih menjadi masalah nyata di wilayah timur Indonesia. Selain kasus-kasus yang masif tadi, ada kasus yang menjadi simbol keganasan impunitas di era reformasi. Pembunuhan Munir Said Talib tahun 2004. Munir, aktivis HAM paling vokal di Indonesia, diracun di atas pesawat. Kasus ini merupakan serangan langsung terhadap pembela hak asasi manusia. Meskipun beberapa pelaku lapangan telah diadili, aktor intelektual di balik pembunuhan ini masih menjadi tanda tanya besar. Mengapa kita memperlihatkan betapa berbahayanya upaya mencari keadilan di negeri ini? Di ranah kontemporer, pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut dalam bentuk lain, seperti konflik agraria yang memiskinkan petani dan masyarakat adat, pelanggaran hak asasi, hak buruh, serta kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Lalu, lantas bagaimana Indonesia berusaha menyelesaikan dosa sejarah ini? Ada dua jalur utama, jalur yudisial melalui pengabdian HAM dan HOJ. Sayangnya, banyak kasus yang diangkat di pengadilan ini seperti kasus Timur Timur atau Abi Pura berakhir dengan dibebaskannya terdakwa. Ini adalah kegagalan sistem yang melanggengkan impunitas. Jalur kedua adalah jalur non-yudisial, di mana pemerintah mengakui secara resmi 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu
dan membentuk PPWH jalur info. Jalur ini fokus pada pemulihan korban seperti kompensasi dan rehabilitasi. Namun, bagi korban pengakuan tanpa pengadilan tidak cukup. Keadilan sejati menuntut pertanggungjawaban hukum, bukan hanya pemulihan. Jadi teman-teman semuanya dan Pak Asep yang saya hormati, kasus-kasus ini adalah mengingat bahwa masa lalu belum benar-benar selesai. Memori adalah bentuk perlawanan paling kuat terhadap lupa. Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah memastikan bahwa akuntabilitas ditegakkan, kekerasan struktural diakhiri, dan hak asasi manusia menjadi pilar utama pembangunan nasional. Jangan biarkan sejarah kelam ini terulang. Mengusik kita semua. Mari kita perjuangkan hak asasi manusia. Hidup mahasiswa. Itulah tadi video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.